maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan adalah merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Bukan berarti bulan umat-umat terdahulu itu kurang dari 12 bulan buatan. Jumlah bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya ada 12. Di antara 12 itu ada yang dinamakan bulan Ramadan. Cuman Ramadan yang dilewati oleh Nabi Adam, yang dilewati oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tidak sama dengan Ramadan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mengapa? Ramadan sudah ada sejak dahulu, tapi Lailatul Qadar enggak ada. Kecuali hanya sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita seperti diganjar membaca tasbih. Panjenengan mendel tanpa ada zikir yang dibaca. Di dalam Ramadan Kanjeng Nabi mengatakan wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa bernilai pahala seperti orang yang membaca tasbih di bulan-bulan yang lain. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu bernilai seperti ibadah di bulan-bulan yang lain. Jadi statusnya tilem di dalam Ramadan itu setara dengan ibadah di bulan selain Ramadan. Statusnya diam di bulan suci Ramadan itu setara dengan membaca tasbih di selain bulan Ramadan. Dan ini hanya ada bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun toh Ramadan adalah merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu apa sikap yang harus kita lakukan di dalam menyambut datangnya keistimewaan ini, datangnya kekhususan ini, bulan suci Ramadan? Harus bagaimana kita ketika kita itu mendapatkan anugerah Ramadan? Dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramdaniyah, kitab apa? An-Nafahat Ar-Ramdaniyah, karya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di situ diterangkan al-matlub min kulli muslimin thalathu khisalin fi Ramadan khulasa fadaili Ramadan. Kesimpulan daripada keutamaan Ramadan ketika kita berharap untuk mendapatkan keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita tertuntut untuk melakukan 3 hal. Namun 3. Inilah tuntutan kita sebagai orang muslim di saat kita dianugerahi oleh Allah bulan Ramadan.
Nggih. Apa tuntutan kita yang pertama? Nah, ini sebagai orang muslim yang telah dikaruniai oleh Allah bulan Ramadan, agar muslim tersebut mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan, maka ia tertuntut untuk melakukan 3 hal. Kalaulah ada orang Islam melakukan 3 hal dalam bulan suci Ramadan, apapun yang dijanjikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan akan ia dapatkan. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama diguyur rahmat Allah. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu itkun minan nar, 10 terakhir adalah hari kebebasan dari siksaan api neraka. Ini kita dapatkan. Lailatul Qadar yang katanya Al-Quran khairun min alfi syahrin, akan kita dapatkan. Nih, pandangan rahmat Allah, di mana kalau ada orang yang mendapatkan pandangan tersebut, Allah tidak akan mengazab untuk selama-lamanya, akan kita dapatkan. Caranya, pegang 3 perkara ini di dalam bulan suci Ramadan. Inilah sikap kita di dalam menyambut tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Apa yang pertama dikatakan dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramdaniyah Al-Ula As-Siyam. Tuntutan kita yang pertama, supaya mendapatkan keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, diwajibkan untuk melakukan apa? Puasa. Nggih. Poso niki kalau di dalam Ramadan hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Muslim. Nek wong kafir mboten bahas. Muslim wajib. Nomor kali balik, usianya sudah mencapai usia balik. Loh, kalau ada anak yang masih belum balik, kayak ini masih kecil-kecil, kayaknya ada yang belum balik. Bagaimana kalau ada anak yang belum balik? Anaknya nggak wajib berpuasa, tapi orang tua dituntut memerintahkan mereka untuk berpuasa. Ya, nek yugane gara-gara belum balik tidak wajib melakukan puasa. Tapi wong tuane yang punya anak dituntut oleh Allah untuk memerintahkan anak-anaknya sejak usia 7 tahun. Lebih-lebih kalau sudah mencapai usia 10 tahun, sekalipun belum balik, orang tua wajib memerintahkan mereka untuk berpuasa. Nek sik 7 tahun pokok dikengken. Urusan engkin poso utawa mboten poso mboten dadi masalah. Sing penting disuruh. Mungkin latihan posone sejak subuh sampai asar, atau nek kabak mboten mampu sampai zuhur. Mungkin dari zuhur sampai maghrib latihan riyin. Mboten apa-apa, ngelatih biar terbiasa. Soalnya orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya melakukan puasa. Anake mboten wajib poso, tapi wong tuane wajib ngengken anak yang sudah berusia pinten? 7 tahun untuk berpuasa. Tapi kalau anak sudah mencapai usia 10 tahun, wajib merintahkan anak sekaligus mengawasi. Anak iki mangan apa ndak? Kok ndak gak ketok wong tuane wani-wani nang pawon njupuk mangan dhewe, harus diawasi. Nek pancen yuga sudah mencapai usia 10 tahun, terus kok mboten poso, orang tua wajib menghukum, memberi tindakan, nggih mboten keras, tapi sifatnya mendidik biar anak terbiasa untuk berpuasa. Dan dipukul tidak sampai melukai. Artinya dipukul itu untuk mendidik.
Nek yugane piyambak mboten dosa mboten poso. Soalnya belum balik. Tapi orang tuanya kalau membiarkan anaknya yang sudah berusia 10 tahun mboten poso, sing dosa wong tuane. Mergane harus dipantau betul-betul puasa atau tidak. Kalau sudah usia masuk 10 tahun mboten poso, harus dipukul untuk dididik biar terbiasa berpuasa. Ngeten. Nomor pertama 3, muslim balik akil, berakal. Kalau memang ada orang agamanya Islam, usianya sudah dewasa, cuman akalnya mboten normal, bagaimana hukumnya? Ndak wajib berpuasa. Contoh, enten tiang sepuh, kan otomatis pun balik, tapi pekun, ya, pas ikut sahur bareng-bareng, pagi-pagi, aku kok gak kon keimangan nak, wetengku luwe, piri iki lho dari dikorai, nah esok-esok wis njaluk sarapan, padahal sahur dijak bareng, pagi minta makan lagi, nah apa lah, pun apa ngeblank, pekun. Maka orang tua yang seperti ini, sekalipun agamanya Islam, usianya sudah balik, nggak wajib berpuasa gara-gara mboten punya akal normal. Lah terus ya napa? Wajib kodok, mboten wajib kodok, mboten poso. Kok enak? Nggih mboten poso. Cukup diganti dengan membayar fidyah. Napa fidyah? 1 hari 6 on makanan pokok. Panjenengan bisa membeli beras 6 on. Untuk apa? Dibagikan kepada 1 orang miskin. Mboten nek poso, mboten nek poso. Mboten kodok, mboten kodok. Tidak wajib kodok, tidak wajib kodok, tidak juga wajib puasa, tapi diganti dengan membayar fidyah 1 hari 6 on. Bagaimana kalau ini masih belum tua? Agamanya Islam, usianya sudah balik, tapi akalnya kurang normal. Kadang nyambung, kadang betul nyambung. Nih, nek tepak sehat, tangi tilem, seger, mantun nedo, nyambung. Nih ya. Tapi nek pun kondisi ini luwe, kondisi ini kesel, mboten nyambung. Terus tiang sak mungkin napa autis nggih. Nah, niku punya punya kebutuhan khusus ya, punya kebutuhan secara khusus, perhatian secara khusus. Ya napa hukumi? Karena sudah balik, cuma akali kadang nyambung, kadang mboten nyambung. Ya napa? Mboten wajib poso. Tapi diganti dengan fidyah 1 hari 6 on. Loh, kan akali kirang sehat. Enggak, akali kirang sehat tapi usianya sudah balik. Ngerti Pak? Wis. Senden ngerti. Ah, rek kanto. Tere. Oke, meduren ya kan. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah balik tapi akalnya kirang normal, nggak wajib untuk berpuasa. Cuman napa wajib kodok? Jawabane, kalau memang ada harapan untuk sembuh, kados tiang sakit. Kalau memang ada harapan untuk sembuh, wajib kodok nek pun waras. Tapi nek mboten enten harapan untuk sembuh, mboten wajib kodok, cukup diganti dengan membayar fidyah 1 hari 6 on. Lah nek dereng balik mboten wajib napa-napa. Gak durung balik akale mboten normal. Nggih mboten wajib napa-napa, wala wajib poso, juga tidak wajib membayar fidyah. Tapi nek pun balik beda. Jelas nggih? Yo. Kemudian
Yang ketiga, yang keempat, mutik. Napa mutik niku? Mampu untuk berpuasa. Agamane Islam. Umure balik. Akalnya normal. Fisiknya mampu untuk berpuasa. Loh, cak kok mboten poso? Enggak, mboten mampu saya untuk berpuasa. Makanya saya enggak berpuasa. Mengapa Anda mboten mampu? Saya enggak mampu karena saya kerjanya di pabrik. Sedang kerja di pabrik itu berat. Mboten enten wire, ojo AC, wire mawon mboten enten sehingga panasnya membakar. Niki nek kula terus-terus saya bisa pingsan di dalam pabrik. Kula mboten kuat. Ndak boleh. Nggih. Mboten angsal. Anda dikatakan tidak mampu berpuasa boleh dengan alasan mungkin karena sakit. Dengan alasan mungkin karena sakit, lawang awake sehat kok mboten mampu. Nggak bisa diterima alasannya untuk tidak mampu. Wajib poso. Dan lah nek kapan mboten mampu, contoh nih tiang sing sakit. Orang sakit nggak mampu berpuasa, mboten apa-apa mboten poso. Mboten. Ya. Cuman apakah orang yang sakit ini wajib qadha kalau sudah sehat ataukah tidak wajib qadha? Jawabannya, kalau memang ada harapan untuk sembuh dari sakitnya, maka nanti kalau sudah sembuh wajib diqadha. Tapi kalau nggak ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya, boten wajib qadha, cukup diganti dengan membayar fidyah. Tiang niki sakit, boten mampu poso, harapan sembuh enten, tapi asal-asan boten kepingin qadha, dibayar mawon kelawan fidyah, boten angsal. Nih, kalau memang sakitnya itu masih ada harapan untuk sembuh, tidak boleh diganti dengan membayar fidyah, harus diqadha puasa. Nih. Dan nomor gangsal mukim. Siapa orang yang mukim? Mukim niku berarti orang yang bertempat tinggal minimal 4 hari. Kok ada tamu dari mana Depok, ada tamu dari mana Jakarta, ada tamu dari mana Lombok atau Bali, datang ke Jaya Harmoni Jaya Haji. Berapa hari dia tinggal? 2 hari, bukan mukim. Bukan mukim, namanya musafir. Karena musafir boleh selama 2 hari dia tidak berpuasa. Sekalipun mampu berpuasa, tapi mboten apa-apa, mboten poso keranten dhek bukan mukim. Tapi lu api poso nek kapak mampu. Dene kepingin mboten poso, mboten apa-apa, cuma wajibnya nyaur. Ya. Asalkan lungone niki mubah. Contoh nih nyambut gawe. Lah nek ziarah sunnah, silaturahim sunnah. Enten tiyang silaturahim mari ngoten mokel, mboten apa-apa. Enten tiyang nyambut damel mlakune ado Banyuwangi mokel, mboten apa-apa. Asalkan lungone niki paling pendek 84 kilo. 84 kilo 2 farsah. 2 farsah niku panjangnya 84 kilo. Niku paling minim. Nomor pertama lungone mubah. Nek sunnah tambah mboten napa-napa. Mubah, minimal lungone. Lah nek lunga haram mboten angsal. Lunga haram tidak boleh mokel. Nek lungone mubah, contohnya nyambut damel mboten napa-napa. Lungone sunnah, contohnya silaturahim, tambah mboten napa-napa mokel. Nomor minimal perjalanan ini kita tebene 84 kilo. Nomor 3, keluar dari kampung halaman. Monggo senden ini. Nah, nyantai mawon. Nggih. Yang senden. Keluar dari kampung halamane kok cara jenengan niki Jaya Harmoni ikut buduran nggih.
maka harus keluar dari buduran sebelum fajar sodik, sebelum subuh. Subuh sakniki jam 4:04. Nggih, maka jenengan harus keluar dari buduran sebelum subuh. Kira-kira ente nek Sidoarjo jam 4. Kajengan apa di nang Banyuwangi. Mboten napa-napa, mboten poso. Sekalipun jenengan kuat poso, mboten poso, mboten napa-napa. Dadi niku, orang bepergian berarti mboten mukim. Enggak apa-apa berpuasa, enggak mokel, enggak berpuasa enggak apa-apa. Sekalipun kuat poso, mboten napa-napa mokel. Syarate lunga niku kudu mubah. Nomor kali perjalanan minimal 84 kilo. Nomor 3, keluar dari tempat tinggalnya sebelum subuh. Lah nek lungone esuk jam pinten? Jam 6 kait berangkat lunga nang di nang Wali Songo. Nang Wali Songo enten di Tuban mokel haram. Ndak boleh. Lu kan kula lunga, nggih lunga zaman masih nang Wali Songo, gak oleh mokel. Soale medale mulai jam 6. Sing mboten oleh mokel hanya hari pertama. Nang Wali Songo boten pinten-pinten 5 hari. Hari pertama ini ki sing mboten oleh mokel. Soale metu ndugi kampung halamane mulai jam 6 pagi. Makanya nggak boleh mokel, harus disempurnakan puasanya. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari terakhir mboten apa-apa mokel. Soalnya kan sudah dalam perjalanan, cuma nanti wajib qadha. Kira jelas, napa sama jelas? Nggih. Niku kan meskipun kita mampu berpuasa. Nggih. Kula mampu poso, tapi kepingin mboten poso. Kajengin nang Lombok, tujuane silaturahim. Medalen dugi jaya ramune kapan? Saderenge subuh. Ndek Bangil zaman mboten apa-apa sarapan rawon. Sekalipun mampu berpuasa, mboten apa-apa. Dosa mboten. Napa boleh? Perjalanan. Tiang nek kapa alasane perjalanan, Mas yo mampu poso, mboten apa-apa mboten poso. Tapi nek medale mulai jam 6 tidak boleh mokel, harus disampurnakan posoni. Enten ndek Lumajang wajahe pucet. Kajengen nang Lombok niki, ndek Lumajang wajahe pun pucet, lemes, katene semaput gara-gara poso. Ya napa niki nek mboten dikeki wedang anget sing legi semaput. Ya, berarti mboten mampu. Lah saat mboten mampu, mboten apa-apa mokel. Sekalipun lungone mulai jam 6, mboten apa-apa mokel. Cuma mokele bukan alasan karena lunga. Mboten posone alasane keranten apa? Mboten mampu gara-gara kajenge semaput kalau wau. Tapi nek mampu wajib poso. Nek mboten mampu, mboten apa-apa mboten poso. Contone kate semaput niki wau. Nggih, soalé lunga nih mulai jam 6. Itu tuntutan kita yang pertama, supaya kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Mendapatkan keistimewaan yang tersimpan dalam bulan Ramadan. Tuntutan kita yang pertama adalah berpuasa. Nopo artine poso? Artine poso itu menahan. Menahan dari apa? Makan. Menahan dari apa? Minum. Menahan dari apa? Bersenggama, menggauli istri. Nih. Sejak kapan? Sejak beduk subuh hingga beduk maghrib. Niki supaya poso niki sampurno, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nih ya. Pertama, fala yarfuth, ojo ngomong tabu. Dalam Al-Quran, faman hajja fala rofatha,
Sinten tiyang sing nglakoni haji fala rafatha, jangan berkata tabu. Napa berkata tabu niku? Berkata tabu niku bercerita tentang hubungan suami istri. Nyeritakno hubungane ambek bojone, itu namanya tabu. Betul yang salah. Elek ngoten niku. Sekarang kadang-kadang boleh kemanten anyar dengan bangganya menceritakan adegan-adegan ini. Iki apa-apaan nih? Omong kotor niku tabu, enggak layak untuk diomongkan niku nggih. Nggih, rafath jenenge. Kalau berpuasa hindari kata-kata rafath, ngomong jorok, ngomong tabu. Satu. Nomor kali wala yajal, jangan berlaku fasik. Nggih, jangan berlaku keji. Mboten nangsal ngomong tabu, tidak boleh berlaku keji. Nggih, kersane sampurna posone. Sampai dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi matur, ada 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa. Ada 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa. Puasa ini mboten enten nilai ini. Pertama napa? Ngomong goroh. Berdusta. Nomor kali ngerasani. Ghibah. Nih. Pertama al-kadzib, berkata bohong. Nomor kali menggunjing alias ngerasani. Nomor 3 adu-adu, mengadu domba. Namimah, adu domba. Nomor sekawan sumpah palsu. Ini. Nomor sekawan sumpah palsu. Yang kelima melihat dengan syahwat. Hadis riwayat Imam Al-Jauzi. Itulah 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Sebagai orang muslim, kalau Bang Sulimali, kalau memang menginginkan untuk mendapat keistimewaan bulan Ramadan, ingin mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, ingin terbebaskan dari api neraka, keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan akan didapatkan oleh orang muslim manakala muslim tersebut melakukan 3 perkara. Yang pertama berpuasa. Kangge sinten wajibe kalau wau sampun. Supaya sampurno ada hal yang dihindari. Yang kedua, tuntutan kita bagi orang muslim yang menginginkan untuk mendapatkan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan adalah al-qiyam. Apa yang dimaksud dengan qiyam? Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah beribadah di waktu malam atau qiyamul lail. Nek posone hukume wajib, tapi nek qiyamul lail hukume sunnah. Nggih. Harus dilakukan kalau memang ingin mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Berapa rakaat qiyamul lailnya niku? Niki menurut riwayat Sayyidatuna Aisyah. Riwayat sinten? Sayyidatuna Aisyah. Qiyamul lail Kanjeng Nabi 8 rakaat ditambah setelah tidur 3 rakaat. Berarti pinten? 11 rakaat. Itu qiyamul lail Kanjeng Nabi. Riwayate namung Sayyidatuna Aisyah.
Riwayat ini tidak diingkari oleh sahabat Abbas, sahabat senior Sayyidina Abbas. Tidak diingkari riwayat ini oleh Sayyidina Umar, sahabat senior, dan putra keduanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar. Semuanya sahabat-sahabat senior ini tidak mengingkari riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Qiyamul lail Kanjeng Nabi 8 rakaat. Tapi lah niki kata riwayat yang lain, itu qiyamul lail yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tidak khusus di dalam bulan Ramadan, tapi qiyamul lail di setiap malam. Jumlah qiyamul lail Kanjeng Nabi niku 11 rakaat, 2 rakaat dengan ringan karena habis wudhu niku wau. Wudhu pertama 2 rakaat dengan ringan, setelah itu 11 rakaat, jumlah 13 rakaat. Itu tidak hanya khusus bulan Ramadan, tapi setiap malam. Itu menurut pengertian sahabat Abbas, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Nih, tapi nek jare Sayyidatina Aisyah niku wau qiyamul lail 8 rakaat ditambah 3. Tapi kalau di dalam Ramadan, terus sahabat sing senior niku wau. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, taraweh atau qiyamul lail Kanjeng Nabi 20 rakaat. 20 rakaat. Dan itu riwayatnya banyak. Yang mengatakan 8 rakaat riwayat cuma napa? Sayyidatuna Aisyah. Itu pun dikatakan oleh sahabat yang senior tidak khusus bulan Ramadan tapi di setiap malam. Tapi khusus bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ini tarawih, soalnya mboten angsal tarawih di Syawal ini mboten angsal. Tapi nek witir setiap malam ya. Setiap dalu witir mboten apa-apa. Witir niku paling kedi 1 rakaat atau 3 rakaat. Maksimalnya 11. Saben dalu witir niku 11 rakaat. Masih mboten Ramadan. Tapi nek Ramadan hanya punya kekhususan jenenge salat taraweh. Menurut sahabat senior jumlahe enten kali dosa. Pun terserah milih sing pundi sak karepe, monggo. Sing penting taraweh. Nggih, sing gak bener niku nek kapak ilok-ilokan. Sing 8 rakaat diklaim salah, sing 20 rakaat merasa paling lah niki sing salah. Kersane pun sing penting taraweh. Kirangan yang ikut 8 rakaat atau yang ikut 20 rakaat, monggo. Sing penting taraweh kita jaga kerukunan kersane kondusif. Toh masing-masing juga punya alasan. Sing salah niku sing ilo-iloan. Taraweh belum tentu keterima, ilo-iloane mesti dosa. Nek kula milih sing 8 rakaat asalkan tumaknina daripada 20 rakaat menggos-menggos kayak mari maraton. Nggih. Soalnya tarawih niki lho sunnah, mboten wajib. Apa kok dilakoni berharap pahala. Lho nek berharap pahala ya sing apik tandang gawene. Ibarat karyawan niku karyawan lepas. Ngertos karyawan lepas? Karyawan lepas itu mboten asal UMR. Ngelembur yoan. Kerjane luwih soro, tapi bayarane paling titik. Soalnya karyawan lepas mboten pati dibutuhna ambek pabrik. Kon gelem tandangono tak kei bayaran, gak gelem nyingkriyo. Oh gak butuh. Nek karyawan lepas. Jarine ngoten. Lah karena zaman niku mang karyawan lepas butuh bayaran, yo sing apik tandang gawe nih. Wong gak dikon tandang gawe kok nantang-nantang tandang gawe. Terus tandang gawe nih gak apik, ya diusir. Sing apik. Lah tarawih niku hukumnya apa wau? Sunnah, mboten wajib.
dilampahi mboten napa-napa, mboten dilampahi nggih mboten napa-napa. Keranten hukume sunnah ya sing apik oleh tarawih. Wong pancen arep-arep ganjaran. Ngoten nggih. Nah niki sikap kita sebagai orang mukmin kalau ingin mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, nggih, harus pertama dengan berpuasa. Yang kedua dengan apa? Qiyamul lail, dengan cara melakukan sholat tarawih. Niku. Yang ketiga, langkah yang harus kita tempuh. Lah niki qiyamul lail, nggih. Malah qiyamul lail niki ada keringanan. Subhanallah. Nggih. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur, man shallal isya'a fi jama'atin, panjenengan akan mendapatkan pahala qiyamul lail. Akan mendapatkan apa? Pahala qiyamul lail. Seperti yang dikatakan kanjeng Nabi, sinten tiyang man shallal isya'a fi jama'atin, sinten tiyang sing sembayang isya sarana berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan ia artinya mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Separuh malam niku nek kapak malam niki jumlahe 12 jam, berarti jenengan dengan sembahyang isya berjamaah koyok-koyok oleh ganjaran beribadah qiyamul lail 6 jam. Hadis Muslim nih sahih. Sinten tiyang sing sembahyang isya sarana berjamaah punya keistimewaan koyok dene ngelakoni qiyamul lail separuh malam. Kalau malam itu jumlahnya 12 jam, maka panjenengan koyok ngibadah marang Gusti Allah dengan sholat isya berjamaah seperti beribadah kepada Allah 6 jam. Ditambah malih, wa man shalla subha fi jama'atin, sinten tiyang sing sembayang subuh sarana berjamaah, faka'annama qamal laila kullah. Faka'annama shalla al-laila kullah, sinten tiyang sing sembahyang subuh berjamaah, maka ia mendapatkan pahala seperti beribadah sembahyang semalam suntuk. Subhanallah. Artinya apa? Dengan panjenengan melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, panjenengan sudah dianggap orang yang melakukan qiyamul lail. Sebab dengan sholat berjamaah isya, pahala seperti menghidupkan malam separuh malam. Pahala melakukan sholat subuh berjamaah seperti menghidupkan malam dengan bersembahyang semalam suntuk. Istimewa, luar biasa. Itu tuntutan yang nomor 2. Pertama dikengen poso, nomor kali dikengen qiyamul lail. Nomor 3 tuntutan kita supaya mendapatkan keistimewaan Ramadan. Yang ketiga kita dituntut at-ta'arrud lil itqi minan nar. At-ta'arrud lil itqi minan nar. Napa at-ta'arrud niku? At-ta'arrud niku berharap kepada Allah supaya dirinya dibebaskan dari api neraka. Derek majelis ilmu ngeten niki, atine niki memohon kepada Allah, arep-arep Gusti barokah majelis ilmu yang saya ikuti di setiap sore Ramadan. Tolong merdekakan diri kami dari siksaan api neraka. Monggo teng mriki, betul apa? Monggo biar betul di sini. Apa? Nggih. Monggo. Nggih. Jangan mboten terganggu dengan orang masuk mungkin. Nggih, monggo mriki.
Nah, iki apa nyantai man. Yang sedang ini fatur. Pun sepuh nggak saya dan dinikmati mawon. Nggih. Niku. Jadi langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, sayugjanya kita punya hati selalu berharap untuk dimerdekakan dari siksaan api neraka. Maka kalau ada orang Islam sudah melakukan tuntutan berpuasa di bulan suci Ramadan dan puasanya dijaga kersane sampurna pahalai, nomor kali sudah melakukan qiyamul lail dengan cara mengikuti sholat taraweh, atau kalau memang tidak mampu minimal melakukan sholat isya dengan berjamaah, sholat subuh dengan jelas nggih. Kalau memang tidak mampu qiyamul lail, mungkin karena kerja sip malam, ya kan? Nggak ada waktu bagi kita untuk apa? Sholat taraweh. Kalau memang nggak ada waktu bagi kita untuk melakukan sholat taraweh karena tuntutan kerja, maksimal supaya jenengan tetap mendapatkan keistimewaannya qiyamul lail, lakukan sholat isya dengan berjamaah, sholat subuh dengan nah kan solusi nih. Nomor 3, supaya kita mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan. Setelah puasa, qiyamul lail, selalulah berharap untuk dibebaskan dari api neraka. Dikatakan dek ngriki arep supaya terbebas dari api neraka, nek kapak enten tiang gelem ngelampai, barakallahu fikum, gelem ngelampai poso wulan Ramadan. Posone nalikane ngelakoni poso piyambake mboten ukukul waliden, tidak menyakiti orang tua. Nomor kali wala qati'atir rahim, tidak memutus tali persaudaraan. Nomor 3 walal musyahana, tidak membenci kepada yang lain. Nomor sekawan boten ngombe khamr. Nek kapak enten tiyang sampun poso Ramadan, sampun derek qiyamul lail, boten kuat qiyamul lail, salat isya dan subuh berjamaah, terus boten wani nang wong tuwa. Nggih, mari ngaten boten mutus silatur rahim, tidak membenci kepada yang lain dan tidak peminum, maka ia sudah mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan. Nikmat. Ya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Berharap untuk terbebas dari api neraka. Sing terpenting kali ini kau nggih, poso, qiyamul lail. Mari ngoten disampurnakan dua hal ini dengan apa? Selalu berharap untuk dibebaskan dari api neraka. Para rawuh ingkang sanget kaula mulyakaken, ada 4 orang yang tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan. Nek wau sikapnya orang muslim yang berharap mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan ada 3. Ada 3 langkah. Nih, ada 3 tip. Sekarang ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan Ramadan la'allakum tattaqun, boten meningkat ketakwaan nih. Keistimewaan Ramadan terbebas dari api neraka, boten dibebas teko api neraka. Keistimewaan Ramadan napa niki diampuni dosa-dosanya, dia tidak mendapatkan ampunan dosa-dosanya. Mengapa? Dihalang-halangi oleh Allah untuk mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Siapa orang-orang yang tidak akan mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan? Masih ya bentahun menangi Ramadan ya pancet ae ngoten niku. Mengapa? Tidak mendapatkan apa-apa. Bener wetenge poso. Luwe dibetah-betahno, gorokane garing ngelak mboten ngunjuk, polahe poso. Tapi ya pancet tidak merubah sikapnya menjadi lebih baik.
Padahal bertahun-tahun ia mengikuti Ramadan. Cuma pancet, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Koyok-koyok puasa tidak berfungsi apa-apa bagi dirinya. Tidak mampu merubah dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, nggak ada itu. Mengapa? Mungkin karena ia terjebak dalam salah satu 4 kelompok manusia. Orang-orang yang terjebak dalam salah satu 4 kelompok manusia tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Yang pertama, al-aq liwalidayh, anak yang durhaka, anak yang tidak mengerti jasa orang tua, yang mengandungnya selama 9 bulan, mboten enak nedoh, mboten enak tilem, muta-muta tersiksa, kadang-kadang sampai opname, lahir di eman-eman gede ngelamak. Hati-hati sing ngeten iki. Liyane dibebasno teko siksa neraka, dhek dincepno di neraka. Eman tuas poso. Eman. Nggih. Enten ati gak enak mbek wong tuwa. Nomor kali. Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali persaudaraan. Mbot ngarep nang dulure. Mbot ngarep nang dulure. Neraka ora. Neraka. Pole dulure gak duwe. Nggih, pakaiane elek, awake sugih, sukses, gak diakoni dulure. Hati-hati. Hati-hati. Qati'ur rahim tidak akan mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, al-musyahin, orang yang hatinya ada ndak enaknya dengan yang lain. Tukaran ambek wong liya, ambek tanggane gak akur. Non ambek koncone mboten akur. Gara-gara sepele. Gara-gara sepele napa? Diutang gak gelem bayar. Karuan utangnya 2 miliar. Utangnya 50.000. Utangi 50.000 ngrubahno Ramadan pirang-pirang tahun. Naudzubillahi min. Iku nek utang gak tau nyawa. Para buyen 20 tahun mungkin. 50.000 diling-iling pancet. Ya, yang sing kok ngeten iki ada kebencian, orang lain mendapatkan ampunan, dia sendiri yang menjauhkan dirinya dari ampunan. Betul asal ampunan yang ngeten. Man tuas luweh Ramadane, tuas ngelak tapi gak ada apa-apa. Gara-gara apa? Ada kebencian dalam hatinya dengan yang lain. Wis podo pendatangi, podo duduk wong kene ini, ya sing apik lah. Nuruti emosi ya, tukaran gak duwe dulur. Wis ado awake dulure ndek kene gak duwe tangga. Kate apa uripe? Nah, pindah. Belum tentu pindah nemu tangga sing apik. Mungkin nemu tangga sing luwih jahat. Wis iki dirawat, Pon. Nek pancen ono ketidakcocokan mungkin awake sing kurang sing salah, sing tendak wis metane awake dhewe mawon cek apik. Ojo saling menyalahkan kepada yang lain. Terakhir nggih mudbinu khamrin, Ramadan pancet mabuk bae, maka orang yang demikian tidak mendapatkan ampunan. Para rawuh ingkang sangat kaula mulyakaken, itulah 4 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Untuk mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan, kula jenengan tertuntut 3 hal. Pertama napa wau? Dikengken poso lan ngapiki posone. Nomor kali dikene apa? Qiyamul lail. Nek mboten mampu qiyamul lail gara-gara tuntutan kerja, minimal isya ambek subuh dilakoni berjamaah. Nomor 3, selalu berharap untuk dimerdekakan dari siksaan api neraka dengan membaca doa niki wau. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika la niko min sakhatika wanar, dari murka dan neraka panjenengan aku berlindung. Nggih, kalau kinten itu kajian kita di sore ini. Baik menawi ada yang perlu ditanyakan, monggo, waktu kurang 2 menit mungkin nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nah, ditinggal diriin.
kalau ada ibu yang menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, ngoten nggih? Alasane riyen napa? Bu, jenengan mboten poso niki gara-gara napa? Aku nek poso nak, aku semaput. Lho ya awakku. Aku mangane gak akeh disedot ambek anak, lemes kabeh. Iso-iso aku mlebu nang rumah sakit opname gara-gara aku maksa poso. Berarti dhek mboten poso menjaga kesehatan dirinya, maka hanya tertutup untuk mengkodok kemawon. Tapi nek jawabane ngeten, Bu kok mboten poso? Iya nek seaken adik sampean. Ibu nek kapak poso, adik sampean mencret. Wong aku mulai biyen arep-arep kepingin duwe anak maneh sampean sampai gede gak duwe adik kok mencret-mencret. Iya nek urip lah. Akhire mboten poso ibuke, tujuane anake ceke waras. Ya napa? Demi menyelamatkan orang lain, maka dia dituntut untuk mengkodok sekaligus membayar fidyah 1 hari 6 on. Pokok ngeten kok edoe enten tiyang mboten poso tujuane nyelametno nyawane wong liya dituntut 2, kodok dan bayar fidyah. Jelas nggih? Tintene ada lagi yang ditanyakan? Cekap nggih, monggo. Nggih. Qiyamul Lail niki bukan tarawih nggih. Bukan tarawih, qiyamul tahajud istilahnya nggih. Qiyamul Lail itu maksimalnya 11 rakaat. Kanjeng Nabi itu kalau qiyamul Lail tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Kanjeng Nabi kalau qiyamul Lail tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Napa kok 13 rakaat? Diniati salat witir. Qiyamul lail Kanjeng Nabi, tahajud Kanjeng Nabi niku diniati napa salat witir. Lah yang 2 rakaat witir kan 11 rakaat. Kok 13? Yang 2 rakaat ini diniati salat wudu, salat taubah, napa sing pertama kali. Lah niku mungkin yang 11 rakaat diniati witir. Lebih daripada itu mboten napa-napa. Cuma nek kapak mengikuti Kanjeng Nabi, maksimal Kanjeng Nabi qiyamul lail salat hanya tidak lebih dari 13 rakaat. Ngoten nggih. Sajane Mas mboten usah diniati tahajud. Pokok jenengan salat sunnah apapun, jenengan pokok salat sunnah apapun yang jenengan lampahi habis tidur namanya tahajud. Jenengan mboten salat Isya, mari ngoten sare, dereng sembahyang ba'diyatal Isya. Ba'diyatal Isya jenengan lampahi sak mantune tilem. Paham ya? Itu namanya tahajud, Bun. Artinya tahajud itu sholat sunnah. Ingat, sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Abot amrat. Apapun sholat sunnah dilampahi sama nanti amrat. Kok dilakoni jenenge tahajud itu. Mboten usahnya tahajud, Bun. Sudah secara otomatis nek kapak sembahyang sunnah sing jenengan lampahi mantun tilem jenenge tahajud. Berkane Kanjeng Nabi diniati witir. Jelas nggih? Nggih, Al-Fatihah.